Seperti kata pepatah, tak akan ada asap kalau tak ada api. Konflik Farhad Abbas dengan Ahmad Dhani dan anak-anaknya memang dipicu oleh kicauan Farhad di dunia maya. Awalnya Dhani memang sempat mengaku bangkrut di depan korban kecelakaan maut yang melibatkan putra bungsunya Akije. Bahkan ketika itu Dhani mengaku meminta dibayar di muka honornya menjadi juri Indonesian Idol demi membayar ongkos operasi korban kecelakaan anaknya. Laksana memancing di air keruh, Farhad pun mengolok-olok Dhani di Twitter terkait ucapan bangkrutnya. Apalagi Farhad juga meminta Dhani sumpah pocong untuk membuktikan kebangkrutannya. Saya lihat Dhani sudah mulai menggunakan taktik siasat licik dan picik dengan cara menyatakan diri bangkrut. Ini merupakan satu cara Dhani untuk mengingkari janji-janjinya. Jika perlu Dhani harus sumpah pocong menyatakan dia bangkrut. Kalau dia tidak sumpah pocong, menurut saya dia pura-pura bangkrut. Wah, kita sih hadapinnya sabar aja. Ditantang sumpah pocong. Kenapa harus sumpah pocong? Kenapa harus sumpah pocong? Sumpah pocong kalau misalnya nanti ayah nggak bisa nanggung biaya korban itu gimana nih? Kenapa harus sumpah pocong? Kita bakal buktiin kok. Mas Farhad sih dia tidak ada niat ya untuk menghakimi Mas Dhani, atau dia juga tidak ada urusan juga apalagi dengan Al atau L ya. Ini hanya sekedar kritikan saja. Yang ngerasa keganggu banget. Soalnya aku paling gak suka kalau udah ngatain orang tua. Misalkan dia minta maaf ya bagus, kalau misalkan dia masih gitu lagi, hari itu juga langsung kita buka ring tinju. Menghadapi tantangan Farhad yang begitu menggebu, bagaimana reaksi Dhani? Lelaki yang selama ini dikenal dengan wataknya yang keras memperlihatkan sikap yang berbeda kini. Alih-alih terpancing, Dhani justru tak mau menanggapi, sekalipun tantangan itu baginya seperti skakmat. Dilayani mati, tidak dilayani pun tetap mati. Kalau saya sih nggak mau nanggepin ya, karena kalau saya nanggepin nanti dipikir saya juga nggak ada kerjaan. Gitu. Karena ya saya tuh usianya udah 40, saya udah mencapai usia dewasa lah, laki-laki 40 tahun, jadi saya nggak menanggapi apapun yang nggak penting gitu. Jadi kalau misalnya L nanggepin ya wajar, karena L kan masih muda ya, L masih muda gitu kan, masih panasan ya, wajar lah kalau L nanggepin. Kalau saya sih udah menjadi laki-laki dewasa. Itu namanya skakmat. Jadi dilayanin mati, nggak dilayanin juga mati. Dhani memang lebih matang dalam menghadapi kicauan Farhad yang memerahkan telinga, tapi tidak dengan Al. Ia justru ingin menyelesaikannya secara jantan bila Farhad tetap menolak meminta maaf. Melihat konflik keluarga Dhani dengan Farhad yang kian memanas, pemerhati anak Seto Mulyadi pun angkat bicara. Yang meminta yang lebih dewasa mampu bersikap arif dan bijak menghadapi remaja dengan darah mudanya. Sebaiknya masing-masing pihak bisa menahan diri. Artinya walaupun ada suatu gejolak masa remaja yang mungkin emosional, tetapi tidak ada salahnya juga untuk masuk dalam lingkungan yang lebih sejuk. Tidak usah harus membalas dengan kata-kata keras dan sebagainya, apalagi sampai masuk ke ring tinju. Kalau emang orang watak ada kayak gitu ya kita mau ngapain lagi kalau watak kayak gitu? Apa ke jalan musyawarah dan sih pengen tahu maksudnya dia apa? Ngomongin baik-baik mungkin gitu tuh. Ya tergantung dia, kalau misalkan dia mau minta maaf, ya minta maaf. Kalau misalkan dia mau melanjutin ya selesai secara jantan gitu. Berbeda kasus, Vika Dewayani, istri kedua Adi Guna Sutowo, kemarin mencabut laporan ke polisi. Tapi keberadaan Flo, istri Piu, tetap menjadi misteri. Meski laporan Vika sudah dicabut, benarkah kasusnya akan terus berjalan? Lalu di mana Flo berada? Benarkah Piu sebagai suaminya sama sekali tak tahu keberadaan istrinya? Saksikan hanya di Intens di segmen berikutnya. Berbeda kasus, Vika Dewayani kemarin mencabut laporannya ke polisi. Namun tetap saja tidak ada yang mengetahui keberadaan Flo, istri Piu. Anehnya, Piu sebagai suami dan kepala keluarga juga tak tahu keberadaan istrinya. Lantas meski Vika sudah mencabut laporannya, benarkah kasus ini akan tetap berjalan?